Habis itu lu tiba-tiba di PHK dari kerjaan dan lu nggak punya uang, habis itu lu makan apa? Halo guys, welcome back with Denisa Salal. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Gimana keadaan kalian? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya ya. Nah teman-teman, sesuai judul hari ini kita bakal bahas nih. Ada poin-poin penting sebelum kita mulai investasi. Makanya judulnya jangan mulai investasi kalau belum punya ini. Kira-kira apa? Udah ada yang tahu belum? Kalau udah ada yang tahu coba komen ya di bawah. Nah oke, kita akan mulai aja. 1, 2, 3, go! Nah ini dia teman-teman, 3 pilar dalam perencanaan keuangan. Ini benar-benar penting banget. Dan ketiga hal ini sama-sama penting, gak ada yang lebih penting. Pokoknya semuanya tiga-tiganya penting. Dan kita harus punya semuanya. Untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan finansial kita, yaitu financial freedom. Oke? Tapi kalau gue lihat ya, misalnya di tahun 2020, tahun kemarin, pandemi, hampir semua orang ngomongin saham. Wah cuan nih, cuan. Beli Antam, beli KF, beli Inah, beli saham, pokoknya cuan deh. Kenapa? Karena tahun kemarin market lagi crash, lagi pandemi, harga saham terdiskon. Jadi kalau misalnya kita beli saham itu dapat potensi keuntungan itu luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin dari kalian yang lagi nonton video ini juga mendapatkan cuan dari saham dari tahun lalu sampai sekarang. Dan congrats karena tahun kemarin itu adalah tahun yang mungkin bisa dibilang kita mendapatkan suatu musibah. Tapi untuk teman-teman yang tahu juga, di capital market kita juga bisa dapetin cuan walaupun kita lagi sambil mengalami musibah tersebut ya teman-teman ya. Jadi kondisi seperti tahun lalu itu benar-benar jarang banget, bisa dikatakan mungkin bisa 10 tahun sekali ya. Kalau kita lihat ada global financial crisis itu ada di tahun 2008, habis itu pandemi crisis tahun kemarin ya. Mungkin kalau market crash itu nggak mungkin tiap tahun sih, pasti ada jeda waktunya. Jadi kalau kalian dapetin cuan, selamat untuk kalian angkatan corona yang dapetin cuan. Dan kita lihat nih di awal tahun ya, yang lagi hype apa nih? Atau mungkin sampai sekarang, cryptocurrency, coin Doge misalnya, itu di-tweet sama Papa Elon ya, langsung naik sedemikian rupa, kalian sudah dapetin cuan banyak banget. Tapi teman-teman sebenarnya kalian tahu gak sih ketika kalian investasi saham, kalian investasi kripto, sebenarnya kalian tahu gak sih tujuan kalian itu apa? Atau kalian cuma ikut-ikutan aja, investasi aja? Kenapa beli kripto? Karena temen gue pada beli kripto, jadi biar gue gak ketinggalan, biar gue tetap gaul, gue juga beli kripto. Kenapa beli saham? Ya sama, karena waktu itu teman-teman gue pada beli saham. Kalau itu yang kalian lakukan, yang gue takut adalah ketika hype-nya hilang, ketika orang di sosial media udah nggak bahas kripto dan saham, kalian berhenti. Kenapa? Karena udah nggak hype, karena kalian cuma ikut-ikutan. Sedangkan kita harus investasi sampai kapan? Sampai tujuan finansial kita tercapai, yaitu apa? Financial freedom, dimana kita nggak usah bekerja lagi, tapi uang bekerja untuk kita, dan kita tetap mendapatkan yang namanya passive income. Nah sebelum kalian mulai investasi, sebenarnya ada 2 pilar yang penting banget nih sebenarnya. Pertama ada dana darurat, dan yang kedua ada proteksi. Cuman banyak kalian yang lompat nih ya, punya uang langsung investasi, padahal belum punya 2 hal yang di atas. Oke, hari ini seperti yang gue highlight, gue bakal jelasin tentang dana darurat ya. Gue gak bakal jelasin tentang proteksi, tapi mungkin di video selanjutnya atau video lainnya baru gue bakal bahas tentang proteksi. Oke, hari ini kita akan bahas dulu dana darurat. Nah, gimana sih dana darurat menurut kalian? Atau kalian mungkin udah ada yang punya, udah ngerti, mungkin bisa share video ini ya ke teman-teman kalian yang belum punya dana darurat, supaya teman kalian bisa mengerti pentingnya dana darurat itu seperti apa. Nah, teman-teman, dana darurat itu adalah dana yang digunakan dalam keadaan darurat. Seperti contohnya nih, misalnya tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Dana darurat itu bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Misalnya kalian ada yang kerja di perusahaan ya, tahun kemarin tiba-tiba pandemi COVID-19, habis itu dengan berat hati tiba-tiba kalian misalnya di PHK dari perusahaan kalian karena perusahaan kalian nggak bisa mengcover expense yang begitu besar, akhirnya kalian diberhentiin dari pekerjaan. Atau misalnya ada yang dagang ya, misalnya jualan atau jual makanan, tiba-tiba kan pandemi lockdown ya, langsung sepi dong jualannya karena orang nggak bisa dine in ya. Jadi orang juga lebih aware akan kesehatan, lebih masak di rumah dan sebagainya macamnya. Akhirnya penghasilan kalian dari usaha, dari dagangan kalian pun menurun. Nah ketika hal itu terjadi, kita harus tetap makan teman-teman. Mau usaha kita lagi down, kita di PHK, kita nggak dapat salary, kita nggak dapat gaji, tapi kita tetap perlu yang namanya makan, bayar listrik, bayar wifi, beli sabun mandi, beli odol, pasta gigi, dan sebagainya macamnya. Itu tetap perlu. Jadi uangnya dari mana? Nah, di saat kondisi seperti itulah yang kita pakai yang namanya dana darurat. Namanya aja darurat. Nah, mungkin kita nggak mengharapkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita siapa sih yang mau di PHK? Siapa sih yang mau usaha tapi jualannya nggak laku? Nggak ada yang mau teman-teman. Tapi kondisi di dalam ekonomi ini kita nggak ada yang pernah tahu akan jadi seperti apa. Jadi sangat amat baik
Kalau kita lebih aware terhadap keuangan kita udah siapkan terlebih dahulu dana darurat kita. Jadi kalau suatu saat kita mendapatkan suatu musibah misalnya, kita tetap bisa makan, kita tetap bisa hidup ya. Jadi ini pentingnya dana darurat. Oke, mungkin kalian banyak yang tanya nih, kenapa nggak boleh langsung investasi? Kan kalau misalnya gue punya uang di investasi, misalnya let's say gue punya di saham nih 30 juta. Pas gue di PHK misalnya atau gue usahanya sepi, kan gue bisa pakai uang di saham. Nggak bisa teman-teman, ya bukannya nggak bisa secara literally sih, karena gini. Kalau kalian misalnya beli saham nih, dana darurat kalian udah siapkan ya 30 juta misalnya, kalian beliin saham. Tiba-tiba pandemi, market crash, sahamnya turun nih, sisa 15 juta. Ya, habis itu kalian tiba-tiba di PHK nih misalnya, tapi jangan sampai ya. Habis itu kan kalian perlu waktu dong, spare waktu untuk kalian cari kerja. Jadi selama sebelum dapat kerjaan baru, tadi sampai mana ya? Sebelum dapat kerjaan baru, kalian harus bisa mengcover kebutuhan kalian dulu. Menggunakan apa? Menggunakan dana darurat tadi. Tapi karena kalian nggak punya, kalian punya di saham, akhirnya tadinya 30 juta, harusnya mungkin bisa untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Ya, 6 bulan kalian punya waktu untuk cari kerjaan baru. Tahu-tahu sahamnya lagi turun, sampai ke 15 juta. Akhirnya kalian terpaksa jual, dan 15 juta itu ternyata cuma bisa bertahan selama 3 bulan. Itu kan jadi nggak maksimal teman-teman. Jadi efek atau manfaat dari dana darurat, jadi kita nggak dapetin manfaatnya. Harusnya bisa 6 bulan jadi cuma 3 bulan. Nah makanya kenapa nggak boleh langsung investasi, nggak boleh lompat. Tapi kita harus siapkan dulu dari dana darurat, proteksi dan juga baru investasi. Untuk proteksi gue bakal bikinin satu video ntar bakal kita bahas juga ya pentingnya proteksi. Nah berapa sih idealnya sekarang dana darurat? Nah ini gue bagi menjadi 2 ya. Untuk kalian yang masih single, masih lajang, habis itu masih belum punya keluarga, belum punya anak dan istri, itu idealnya itu 3 sampai 6 bulan pengeluaran ya untuk lajang. Misalnya pengeluaran ya, bukan pendapatan ya. Misalnya gaji kalian 10 juta nih. Bukan 10 juta dikali 6 bulan, 60 juta bukan. Tapi pengeluaran kalian yang termasuk dalam kebutuhan, bukan keinginan juga. Misalnya kalian buat makan, listrik, wifi ya, beli keperluan dan lain-lain, keperluan rumah misalnya itu total 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Oke, kalian harus punya dana darurat itu minimal 3 bulan pengeluaran atau maksimal 6 bulan sebenarnya nggak ada maksimal ya. Kalau lumayan banyak ya lebih bagus sih sebenarnya, jadi lebih aman. Cuman nggak usah terlalu banyak juga karena kita bisa alokasi dananya ke investasi. Nah misalnya 6 bulan pengeluaran nih ya. Tadi pengeluaran 1 bulannya 4 juta. Berarti kita siapin 4 juta dikali 6. Artinya kita siapin 24 juta. Nah kalau misalnya udah nikah gimana? Misalnya udah punya keluarga nih, udah punya istri, udah punya anak. Itu kalian sebagai kepala keluarga lebih bertanggung jawab lagi ya. Kalian juga harus siapin yang lebih banyak teman-teman. 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Misalnya pengeluaran kalian sebulan 6 juta nih untuk yang udah berkeluarga. Kalian siapin minimal 36 juta ya atau sampai 72 juta. Untuk apa? Untuk yang tadi kalau misalnya tiba-tiba kalian nggak dapetin uang ya, muntah di PHK atau jualan lagi sepi, kalian tetap bisa hidupin keluarga kalian sampai kalian menemukan pekerjaan baru. Ya, itu pentingnya teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu dulu mengenai dana darurat ini supaya kalian aware terhadap keuangan kalian dan investasi kalian pun jauh lebih enak teman-teman ya. Jadi sebelum investasi pastiin lo udah siapin dana darurat lo agar investasi lo jauh lebih tenang dan psikologis lo nggak keganggu. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. By the way, untuk kalian yang pengen taruh dana darurat, ini nggak ada endorse, video ini cuman gue bikin untuk edukasi doang. Jadi ini nggak ada endorse, gue nggak bakal sebut app atau ya platform apapun ya. Kalau gue sih 50% gue taruh di rekening tabungan biasa. Gue punya dana darurat gue, 50% gue taruh di rekening tabungan biasa ya, di bank ya, boleh bank BCA, Mandiri, terserah kalian. Habis itu 50% lagi gue taruh di reksadana pasar uang. Mungkin kalian sering denger, kalau dana darurat itu cocoknya taruh di reksadana pasar uang. Kenapa nggak 100% taruh di RDPU? Nah, karena di RDPU untuk tariknya, proses penarikannya, itu masih diperlukan waktu 1-2 hari untuk cairinnya ya. Tapi kalau misalnya di rekening tabungan ya, bisa detik ini pun mau dipakai bisa langsung. Nah jadi contohnya gini misalnya nih ya, gue kan harus bikin webinar apa segala macam, tahu-tahu misalnya laptop gue rusak ya, habis itu gue mau perbaiki, gue nggak punya uang. Kalau gue mau webinarnya misalnya hari ini misalnya hari ini hari Senin misalnya, laptopnya rusak, gue webinar hari Selasa nih ya, besok nih ya, gue mau perbaikin tapi gue nggak punya uang, gue tarik dulu dari reksadana pasar uang, keluarnya hari Rabu misalnya, gue nggak bisa bikin webinar dong, nggak bisa jadi pembawa materi webinar dong. Kenapa? Karena laptop gue rusak. Nah jadi 50% tuh gue taruh di rekening biasa. Untuk apa? Ketika gue bener-bener darurat nih, gue bisa pakai dulu nih yang ada di rekening biasa. Baru yang di reksadana pasar uang kalau mau ditarik prosesnya 1-2 hari nggak masalah. Itu jadi gue taruhnya gitu, 50% rekening biasa, 50% di RDPU. Tentunya kalian jangan gabungin dana darurat kalian di rekening yang kalian pakai untuk kebutuhan. Kenapa? Karena yang ada nanti kepake. Jadi kalau bisa punya 2 rekening, yang satu untuk kebutuhan biasa, yang satu lagi
untuk dana darurat kalian. Oke, kira-kira kayak gitu. Untuk kalian, gue tahu kalian yang nonton ini kan banyak generasi milenial ya, generasi muda. Ya umurnya mungkin masih 20 tahun atau mungkin SMA masih 18 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Mungkin banyak yang nanya, kalau saya masih SMA atau saya masih kuliah, itu perlu nggak sih dana darurat? Nah, gue juga udah bikinin satu video khusus tapi belum gue upload. Jadi lu tunggu aja 2 hari lagi, 2 hari ke depan. Gue bakal upload video ini supaya kalian paham dan kalian ngerti kalau misalnya kalian lagi SMA, lagi kuliah, ya masih tinggal sama orang tua. Perlu nggak sih dana darurat? Gue bakal breakdown semua dan kalian bakal belajar lagi. Dan juga gue pengen ingetin di channel ini gue bakal upload video tiap 2 hari sekali supaya bisa membantu kalian belajar mengenai keuangan, investasi, dan juga self-development. Oke teman-teman. Sekalian gue ingetin lagi buat kalian yang belum ngerti investasi saham, gue udah bikinin video kelas saham pertama sampai ke 13 ada di playlist gue. Pencet aja kelas saham gratis di playlist gue. Dan setiap hari Selasa gue upload video kelas saham berikutnya. Jadi kalian bisa belajar secara gratis, bener-bener dari nol, bener-bener dari apa itu saham, cara buka rekening sekuritas, dan selanjutnya. Jadi kalian bisa belajar. Kalau kalian punya pertanyaan apapun, kalian langsung komen aja di video bersangkutan. Pasti gue jawabin, karena selagi di YouTube gue komen yang gak lebih dari 100 per hari, gue bakal jawabin semua komen supaya bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian nggak tahu. Oke, semoga ini semua bisa bermanfaat. Buat kalian yang nanya, gimana bang kalau mau dibimbing sama lu langsung secara private ya atau semi private, lu bisa langsung hubungi Minvest di nomor telepon 0812 8164 5551 dan bilang kalau lu mau join SSC Family. Di sana gue bakal bimbing lu sama partner-partner gue di sekolah saham untuk lu bisa dapetin materi-materi edukasi supaya lu ngerti dan bisa jadi trader ataupun investor mandiri. Lu juga bakal dibimbing ya, lu bisa konsultasi portofolio, nanya-nanya ke kita langsung ya, dan tentunya supaya lu bisa dapetin cuan dari pasar saham. Oke, sampai di situ aja. Di sini ada Instagram gue, jangan lupa follow, jangan lupa ke Instagram gue mampir karena gue sering ada live juga, story menarik ya, dan juga di feed gue sering kasih edukasi juga seputar saham, investasi, dan self development. Jadi langsung ke Instagram gue, follow, dan kita akan temenan di Instagram, juga TikTok gue. Dan kalau mau join komunitas atau apapun dan SSC Family, lu bisa klik link di bawah ini, gue udah taruh di deskripsi, lengkap banget. Ingat sekali lagi, lu bisa komen apapun, lu bisa tanya apapun, gue pasti jawabin. Kalau lu punya saran, kritik, atau apapun, pengen dibikin konten tentang apapun, kasih idenya di bawah, karena gue bacain dan gue balesin semua komentar-komentar lu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sorry kalau ada salah kata-kata, sorry kalau kualitas videonya kurang bagus. Semoga gue bisa terus improve dan memberikan edukasi kepada kalian supaya kalian bisa terus belajar dan apa yang gue lakukan bisa menjadi kontribusi untuk negara dan bangsa yang gue cintai, yaitu bangsa Indonesia. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa 2 hari lagi kita ketemu di video selanjutnya. Sukses terus teman-teman. Dah.